Jadi untuk daerah Sumatera ini pecinta anggreknya cukup banyak minatnya. Baik dari daerah sekitar maupun dari luar Sumatera. Harga kita masih nyaman di kantong lah ya. Mulai dari dendrobium lah. Untuk usia remaja kita ada di angka 50.000 sampai dengan harga 85.000. Untuk anggrek bulannya kita 135 sampai angka 200. Dia tergantung besar pohon gitu. Berada di Jalan Lintas Kota Parapat, Pematang Siantar, kilometer 20, 3 Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Taman Anggrek Pane menawarkan pengalaman baru bagi wisatawan yang akan berkunjung ke daerah wisata Danau Toba. Taman Anggrek seluas 2 hektar ini dibuka oleh keluarga Pane, keluarga pecinta tanaman anggrek yang berdomisili di Kota Medan pada tahun 2001. Aneka ragam anggrek di taman ini menarik perhatian banyak orang, khususnya pecinta anggrek. Ketika melintas di jalan ini, tak heran jika mereka akan singgah sebentar dan membelinya. Ada 5 jenis anggrek hibrida yang dibudidayakan di taman ini, yakni jenis Dendrobium, Phalaenopsis atau anggrek bulan, Orchidium, Vanda, dan Cattleya. Taman anggrek ini menjadi taman kedua yang dimiliki keluarga Pane, setelah yang pertama didirikan di Jalan Pelajar Medan. Halo, Assalamualaikum. Saya Fitri, pengelola kebun anggrek Pane Orchid di 3 Dolok. Jadi berawal di Medan, usaha keluarga, punya bapak dan ibu Pane. Awalnya dia pecinta anggrek, jadi punya usaha merangkai, ibu, terus bapak punya ide untuk mengembangkan lagi, menanam sendiri anggreknya di daerah 3 Dolok ini. Jadi 2001 itu bertahap kita dari depan sini sampai 2 hektar. Jadi kita memiliki berbagai macam jenis anggrek. Kita ada 5 jenis. Ada Dendrobium, ada Phalaenopsis, Oncidium, Vanda, Cattleya. Ya, melihat peluang. Jadi untuk daerah Sumatera ini pecinta anggreknya cukup banyak minatnya gitu. Baik dari daerah sekitar maupun dari luar Sumatera. Dulu kebun teh sama ada jahe kayak gitu. Dari 2019 ya, sebelum COVID terjadi, jadi saya udah pindah ke sini, dipercaya untuk mengelola di sini gitu. Tentu ada perbandingan. Kalau di sini kan dataran tinggi, cuaca lebih adem, lebih sejuk, itu yang lebih disukai, dominan oleh anggrek. Dan untuk di Pelajar Medan termasuk bisa juga, karena dia lebih senang di daerah yang panas gitu, dia cepat keluar bunganya. Awalnya tidak begitu, hanya tahu anggrek, tidak mendalami gitu kan. Lama-lama suka gitu. Sejak di sini? Iya, sejak di sini. Sebenarnya susah-susah gampang gitu. Memang perlu perhatian juga gitu kan, walaupun sebenarnya tidak susah dia. Yang penting kita tahu trik cara menanamnya gitu, cara merawatnya. Untuk perawatan masing-masing jenis anggrek itu berbeda, misalkan Dendrobium. Jadi untuk usia seedling, remaja dan dewasa itu berbeda.
Untuk pemupukan di bibit itu kita pakai N, pupuknya yang mengandung N gitu. Jadi dia untuk merangsang pengeluaran akar, pertumbuhan batang dan daun. Terus untuk remaja bisa di-combine dengan pupuk N dan berimbang, pupuk berimbang. Untuk dewasa kita bisa pakai pupuk berimbang dan P tinggi. Di sini kita untuk pemupukan itu seminggu 2 kali untuk Dendrobium. Jadi sekali untuk yang remaja dan dewasanya pakai pupuk berimbang dan pupuk P tinggi agar dia berbunga, cepat berbunga. Penyiraman tiap hari, seminggu sekali tergantung cuaca. Misalkan media masih lembab, kita cukup sehari sekali aja. Jadi kita ada pencegahan untuk hama dan jamur. Itu seminggu sekali untuk jamur dan hamanya. Kita ada karyawan yang ada bagian bidang-bidangnya. Ada yang khusus untuk perawatan, dia mulai menyiram, memupuk, menghama, menjamur, menanam bibit, membalut, terus memisahkan, memperbanyak dari indukan, itu ada. Jadi untuk pemupukan lah misalnya, kita ada di Senin dan Kamis gitu. Kalau untuk pekerjanya kita Senin sampai Sabtu. Iya, kenapa kita hanya ada 5 jenis? Termasuk kita permintaan juga gitu. Dominan banyak pelanggan kami 5 jenis itu gitu. Jadi kita hanya khusus membudidayakan anggrek hibrida, anggrek silangan. Jadi untuk anggrek spesies kita belum ada. Kita bibit ngambil dari importir dari Jakarta. Ada ini. Kita pemasaran kan ada 2, online dan daily, datang ke tempat gitu. Jadi untuk online kita udah sampai luar Pulau Jawa, Sumatera gitu. Kita pernah kirim juga ke Bali, pernah. Sekali pernah juga sih kita ke luar negeri itu untuk yang Medan. Halo, di sini kita menyediakan berbagai macam jenis anggrek. Salah satunya adalah anggrek bulan Phalaenopsis. Untuk satu rangkaian gini, kita terdiri dari 10 pohon. Biasanya banyak pengunjung ingin membeli untuk hadiah rangkaian untuk orang-orang terkasih, untuk acara wedding, untuk hiasan di acara-acara tertentu. Jadi anggrek bulan ini ada berbagai varian warna, tidak hanya warna putih dan warna ungu. Jadi kita juga punya seperti itu, kita punya warna pink, ungu dan merah bata. Untuk anggrek bulan ini kita pakaikan penyangga seperti ini agar dia tumbuh kuat dan juga bisa dirangkai mudah di dalam pot. Kita menggunakan media sphagnum moss namanya. Untuk harga satu rangkaian seperti ini di angka 2.400.000 sudah beserta potnya. Untuk harga di kisaran 1.500.000. Berada di perlintasan menuju kawasan wisata Geopark Toba, Taman Anggrek menjadi salah satu spot wisata yang tidak dilewatkan pengunjung. Sebagai pelaku wisata sekaligus pembudidaya anggrek, pihak Taman Anggrek Paneh juga mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati khas Geopark seperti anggrek hutan. Meskipun belum menangkarnya, mereka siap membudidayakan anggrek khas Toba. Bisa. Bisa kita melihat itu juga ya.
ketersediaan juga kan, karena kan nggak mudah anggrek untuk spesies, apalagi toba ini gitu. Susah ditemui juga, dan itu perawatannya juga mungkin berbeda gitu. Jadi kalau untuk anggrek hutan atau spesies ini kan dia di alam liar. Kalau kita kan ada naungan gitu kan, ada penangkarannya. Harga kita masih nyaman di kantong lah ya. Mulai dari dendrobium lah, untuk usia remaja kita ada di angka 50.000 sampai dengan harga 85.000 gitu. Untuk anggrek bulannya kita 135 sampai angka 200 gitu. Dia tergantung besar pohon gitu. Jadi walaupun dia tidak ada media, tidak ada daun, dia akan tetap berbunga. Nah seperti ini dia bunga tetap berbunga, dan dia setelah kita potong, dia akan tetap keluar bunga lagi. Nah biasanya kegunaan bunga ini untuk floris, untuk bunga tangan, bunga salib gitu, dipakai untuk floris. Nah ini bunga ini walaupun dia seperti ini, dia tidak akan pernah mati selagi dia masih batang keras. Terkecuali dia kalau sudah busuk, kering, dia tidak ada produksi lagi. Nama saya Evan Ari Romansa, biasa dipanggil Ari. Saya dipercaya sama owner untuk koordinasi lapangan, koordinator lapangan, dan untuk perawatannya, Bu. Kalau anggrek ini bisa dibilang, kenapa dia istimewa? Dia lebih tidak ada matinya, Bu. Nah, dia setelah batang sudah tua, kita buang daunnya, kita bersihin akarnya, dia akan tunas lagi. Dan tunasnya itu kita repotting lagi, dia akan kembali tunas lagi. Jadi anggrek ini dia nggak ada, bisa dikatakan, hampir orang mengatakan tanaman abadi. Karena dia tidak ada matinya. Selagi dia batang masih kering, akarnya masih ada, dia akan tunas lagi. Dan dia tetap akan berbunga. Saya bergabung kemarin di tahun 2009, sudah 16 tahun lah saya di sini. Nah sebelum saya masuk kemari ini, atap masih dia atap plastik, tiang masih kayu, lantai belum disemen gitu. Nah setelah ada perkembangan, usaha anggrek ini lumayan maju, beliau membangun untuk memperbesar lagi perusahaan ini lagi gitu. Karena banyak juga peminatnya anggrek, itulah membuat semangat almarhum ini memajukan lagi usahanya. Ya alhamdulillah saya dari tahun 2009 dididik beliau, didedikasi sama beliau, diajarkan beliau dari mulai merawat, dari mulai bibit sampai dia berbunga. Saya diajarkan semua dari almarhum Pak Pandi. Kalau yang di Medan biasanya ya, kalau biasanya dendro ini atau anggrek ini kalau di Medan dia untuk pertumbuhan bunga dia lambat dia pertumbuhan bunganya. Nah di cuaca seperti kita, di pertumbuhan batang bagus, daun bagus, akar bagus, bunga pun bagus. Karena iklim dia panas, dia akan menghambat pertumbuhan bunga. Tapi untuk di perawatan sebenarnya untuk vegetatifnya lebih bagusnya di Medan. Gitu. Di kita sih lebih membungakannya sih lebih bagus. Tapi kalau yang di Tiga Dolo ini kita iklim kita udah dapat untuk membungakan dapat, untuk pertumbuhan batang dapat, daun, akar semua dapat. Suhu yang di Tiga Dolo ini semua dapat. Kalau di kita saat ini ada di kisaran 53.000 dendro. Ada sekitar 5.000 anggrek bulan, Cattleya ada sekitar 2.000-an. Jadi totalnya hampir 60.000 lah, Bu. Untuk seluruhnya. Ya, yang pertama, Bu, kalau anggrek ini dia media sabut kelapa. Dia tidak mau genangan air. Dia sabut kelapa, bisa juga kita pakai media seperti arang, akar pakis, bisa juga dengan sphagnum moss, sabut kelapa. Jadi gini, anggrek ini sebenarnya, Bu, tidak mau dia ada genangan air. Dan ketika ada genangan air itu menyebabkan batang mati, anggrek mati. Kalau dia kering, dia tidak akan mati. Dia hanya daun dia layu, kita siram rutin dengan perawatan yang tepat, dia akan pulih lagi. Tidak hanya menjadi rumah bagi ribuan anggrek yang memanjakan mata pengunjung dan pecinta anggrek. Taman Anggrek Ikonik Simalungun ini menjadi pusat edukasi budidaya anggrek bagi para pelajar dan mahasiswa. Kita terbuka untuk umum. Kita terbuka untuk umum, siapapun bisa datang, bisa melihat, bisa menikmati bunga, ada juga yang kita jual gitu. Jadi ketika ada turis-turis yang datang, kita persilakan, kita sambut dengan baik,
kita tawarkan produk kita gitu. Ya anak-anak PKL pun kita terima. Kebetulan beberapa tahun ini setiap semester kita menerima mendidik anak PKL dari SMK 1 Superborong. Dari mereka di kelas 2 SMK, nanti masuk di kelas 3 bulan mereka di sini. Nah, di sinilah kita ajarkan ke mereka semua cara menanamnya, cara merawatnya, cara penyiramannya. Semua kita ajarkan dari mulai dia kecil sampai dia besar usianya berapa bulan gitu, sampai dia berbunga, sampai pun dengan pasca bunga pun kita ajarkan ke mereka. Taman Anggrek Pane mengembangkan ide dan inovasi di tengah usaha budidaya anggreknya, yakni dengan membuka kafe unik yang dipenuhi dengan anggrek beraneka warna. Awalnya di Medan ya, di Medan kan sudah berjalan sekitar 3-4 tahun kafe. Jadi awalnya untuk daerah lintas ini kan agak susah kita mencari resto yang halal gitu kan. Jadi perlintasan sini banyak dikunjungi wisatawan, perlintasan orang mau ke daerah lain gitu. Jadi kita cetus kenapa nggak buka kafe gitu. Jadi kebanyakan tamu anggrek pun yang beli anggrek kan setelah berkeliling capai, haus kan, lapar. Jadi mudah untuk mencari makan. Terus kita ada fasilitas musola juga untuk ibadah. Persaingan kan kita sekarang banyak, nggak hanya kita aja, mungkin yang kecil-kecil pengusaha anggrek, kita pun banyak yang beli pun pedagang gitu. Pedagang dia buka punya kebun sendiri gitu kan. Jadi kita terkenalnya dia lebih murah kita di sini. Nah, terus kita mengikuti zaman juga gitu, mengikuti selera pelanggan. Misalkan lagi booming anggrek bulan gitu, kita perbanyak gitu. Jadi sesuai, jadi kita sudah ada pelanggannya gitu. Itu yang kita pertahankan, tetap friendly lah ke mereka gitu. Harga terjangkau, murah, varian banyak pilihan. Taman Anggrek Pane menjadi spot ikonik di Kabupaten Simalungun dan Kota Medan. Kehadiran keduanya juga membuka lapangan kerja bagi warga lokal. Di Jalan Pelajar Medan, Taman Anggrek juga eksis hingga kini. Usaha ini berawal dari hobi mengoleksi dan kecintaan Hyarani pada bunga anggrek di tahun 1982. Upayanya menekuni anggrek ini pun didukung penuh oleh sang suami, yang akhirnya juga jatuh hati pada bunga anggrek. Setelah saya udah selesai belajar, tapi suami saya dia betul-betul giat gitu ya. Betul-betul mau pelajari gitu ya. Akhirnya dia lebih pandai dari saya. Jadi awalnya hobinya ibu, klop sama bapak. Iya, akhirnya bapak yang tekun. Kalau saya kan sekedar untuk di rumah gitu. Terus bapak bilang ini bagus juga ini ya. Terus dia yang rajin beli banyak gitu. Kalau saya kan belinya kan dari uang-uang belanja, sisa-sisa belanja. Jadi kalau bapak kan ya ada uangnya lah untuk beli kan gitu. Dulu banyak, penganggrek banyak sekali, besar-besar. Tapi ya mereka udah tutup ya kita nggak tahu kenapa ya gitu. Mungkin kurang tekun atau apa, ini memang kita harus tekun. Ini semua pun kena suami saya. Kalau saya pun kalau udah kena penyakit dulu ya, saya pun udah putus asa gitu. Aduh rasanya kok susah sekali. Saya bilang, udahlah Pak, kita jual aja lah, saya bilang gitu. Tapi Bapak itu nggak putus asa, dia tekun, dia belajar dari buku, tanya-tanya, akhirnya bagus kembali gitu. Ini semua jasa-jasa suami saya lah. Jadi di tahun 2002 itu saya melihat, wah ini hobi orang tua saya ini, kalau diseriusin ini nggak main-main, ini industri yang benar-benar serius gitu. Kebutuhan anggrek tanaman hias di Indonesia ini emang pangsa pasarnya cukup besar ya gitu ya.
Saya juga kebetulan banyak teman yang dari Jakarta, yang penganggrek juga, yang saya lihat memang peluang bisnisnya cukup menjanjikan. Kalau untuk jenis dan variannya sama ya, kebetulan kita satu manajemen jadi sama. Cuman begini, berdasarkan pengalaman, begitu saya kembangkan di daerah Tiga Dolok itu memang faktor cuaca pengaruh ya, tapi nggak banyak sih, ada pengaruh sedikit. Sama faktor air mungkin lebih fresh di sana ya. Jadi beda kualitasnya itu cuman sedikit, artinya gini, bunganya sama tapi besarnya beda, sama kualitas warnanya. Lebih kontras yang di Tiga Dolok. Mengekspor sih belum ya, belum, cuman penawaran sudah pernah datang ke kita berapa tahun yang lalu gitu. Udah datang gitu, cuman saya belum bisa memenuhi permintaannya. Waktu itu datang dari Ceko. Dari Ceko, dia ini istrinya kebetulan orang Thailand. Nah, mereka ini suami istri mengkolek itu bunga-bunga anggrek, bunga potong ya, se-Asia Tenggara gitu. Jadi waktu mereka nyampe di Indonesia, mereka survei, ternyata ada pekebun anggrek di Medan dan di Tiga Dolok. Mereka samperin saya gitu, datengin saya. Nah, permintaannya waktu itu 10.000 tangkai per minggu gitu. Waduh, saya bilang saya belum cukup kuat untuk jalin kerjasamanya. Kalau saya mau tambahin lagi mungkin keseriusan ya. Keseriusan artinya gini, kita harus pinter-pinter nyari informasi sih sebenarnya. Informasi, karena kita yang namanya bisnis anggrek ini berhubungan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup ini ya tantangannya juga nggak gampang gitu loh. Jadi kita berhadapan dengan yang namanya penyakit, ya, cuaca gitu ya. Jadi ya harus banyak-banyak cari informasi sih. Itu sih kuncinya. Dia bilang chemistry sangat-sangat dekat seperti itu, kayak ya seperti mereka, kayak keluarga saya sendiri, kayak adik saya sendiri gitu kalau di anggreknya. Iya, kalau ke sebenarnya Bu, kalau keinginan kayak ke pemerintah gitu ya. Tapi kalau bisa ya ditingkatkan dari wisata-wisata, diarahkan nih, dipromokan tempat kita juga nih, di sini loh, ini kita ada tempat wisata loh. Kita di sini ada tempat wisata, bisa spot foto, bisa menikmati makanan di kafe, bisa belajar juga. Kita siap mengajari setiap tamu yang datang, setiap tamu yang bertanya kita kasih tahu semua. Ya, harapan kami semoga pecinta anggrek terus meminati hobinya di anggrek gitu kan. Jadi kami terus mengikutilah perkembangan mana yang banyak diminati, dan kami usahakan untuk selalu mencukupi permintaan. Jadi kami setiap pelanggan yang datang itu tidak kecewa, yang mereka cari ada gitu. Dan untuk harga terjangkau dibandingkan kita beli di luar gitu kan.